Halo semuanya, jadi di sini balik lagi sama aku Azalia. Saya Jani Putih. Di sini aku bakal jelasin fitur modify lagi dan ada fitur baru itu annotation. Nah, jadi di sini kita bakal bahas yang modify dulu. Kita bakal bahas yang trim, array, offset, explode, dan extend. Yang pertama kita bahas yang trim dulu. Trim ini buat menghapus objek, dan extend ini untuk memperluas, mengulur suatu bidang atau objek yang memiliki batas tertentu. Oke, langsung aja kita bakal bahas yang trim dulu ya. Kita bikin line dulu. What the dog doing? Di sini terserah mau berapa. Di sini aku bakal bikin 100 dapat besar. Lagi terus kita bikin yang sini. Ini terus enter. Terus kita tutup. Nggak berhasil sih, nggak apa-apa. Kayak gini. Terus kita kasih jarak. Sekarang kita ke trim soketnya TR. Kita yang kiri dulu, terus kita ke tengah, terus kanan. Nah, terus gimana balikinnya? Kita pakai yang extend tadi yang udah aku bilangin tadi. Nah, kan tadi extend itu kan batas tertentu, jadi kita harus kasih pembatas. Kalau nggak ada pembatasnya, ini nanti nggak bisa kita ulur lagi buat garisnya. Oke, kita bikin line. Kita pakai F8, kita hidupin. Kalau udah kita pakai X. Kalau udah kita escape, garisnya kita hapus. Jadi deh. Terus buat yang ini, karena ini udah ada pembatasnya, jadi kita nggak perlu bikin pembatas kayak yang di sebelah kiri ini tadi. Kita tinggal di X lagi. Terus kayak gimana nih kalau misalnya nggak ada pembatasnya? Emang masih bisa. Kita buktiin, kita X. Nah, ini nggak mau kan? Karena nggak ada pembatasnya ini tadi, jadi udah otomatis bakal disuruh bikin pembatasnya dari aplikasinya ini. Kita bikin line kira-kira segini. Terus kita extend. Escape. Jadi deh, itu tadi fungsi trim dan extend. Jadi mereka ini kayak satu paket. Oke, yang kedua kita bakal bahas yang explode. Explode itu buat misahin suatu objek dari yang awalnya satu kesatuan menjadi bagian yang bisa dipisah gitu. Atau kalau bisa dipisah beberapa bagian, bahasa buat lebih formalnya gitu. Kalau aku sih nangkepnya kayak gitu. Kita RC dulu. Aku bahas ini aja biar nggak terlalu makan banyak tempat. Baca tuh yang lain. Kalau udah, kita explode. Udah enter. Nah, kalau ini baru udah bisa buat kita bisa pisah. What the dog doing? Kalau misalnya kalian pengen repeat
perintahnya kalian bisa klik kanan. Nanti itu bakal ada pilihannya, oke? Kayak gini. Oke, explode udah, extend udah, kita mau ke array. Array ini tuh gimana ya jelasnya ya, aku bingung. Jadi array itu kayak objek yang sekaligus banyak dan menyesuaikan kolom dan baris. Jadi kita itu kayak bikin objek, kayak menduplikat objek itu sekaligus banyak. Terus kita bisa menyesuaikan kolom dan baris dari apa yang kita buat tadi. Nggak bisa jelasin pakai kata-katanya secara rinci, tapi mari kita buat aja. Oke, yang di sini itu array itu terbagi menjadi 3, rectangular, flat array, sama polar array. Kalau rectangular itu ya kayak baris gitu, kalau flat ini kayak melengkung, array itu kayak yang polar ini tuh kayak bulat. Biasanya tuh kayak buat kursi, meja, yang kayak melingkar gitu. Ini tuh biasanya kalau flat array itu buat kayak misalnya tuh kayak di sungai, ada pohon-pohon. Kalau rectangular itu kayak bikin ruang kelas. Nah, intinya ruangan yang mau dibangun kalau kita mau bangun sesuatu. Oke, yang pertama kita mau bikinnya ini dulu nih, rectangular. Kita mau bikin kelas. Kelasnya kita bikin ukurannya itu 600 sama 800. Kita pisahin dulu ya. F8-nya kita matiin dulu biar lebih enak buat ngasih contoh. Buat mindahin. Mejanya kita 120 kali 60. Mejanya sembarang aja ya, di sini bisa. 120. Buat ininya, kursinya itu kita bikin 45 tipe. Terus kita mirror aja, mirror segitu tinggi. Terus kita ke area ini. Habiskan klik kiri, terus kalian select, terus kalian klik kanan. Di sini ada 4 ya. Aku mau bikin 3, terus jadi 5. Between-nya kita mau bikin jadi deh kelasnya gitu. Terus next kita mau bikin yang ini, pet array. Pet array kita bikin bukannya dulu. Terus kita bikin circle. Enter. Di sini aku mau bikin apa ya? Kedekatan. Terus kita bikin oke. Kalau udah kita tinggal ke sini. Jadi deh. Nah, kan jadi menyesuaikan dari
bed curve-nya ini. Sudah. Terus kita yang terakhir di sini pola array. Kita mau bikin apa ya? Oke, kita bikin lingkaran aja. Karena tadi kan contohnya lingkaran. Mau center diameter radius bebas. Sini aku mau bikin terus. Terus buat kotaknya itu aku mau sini. Kita pakai explode, kita escape. Kalau udah kita tinggal atur maunya kita berapa. Di sini aku mau bikin apa? Jadi deh, yeay. Dan yang terakhir kita mau bahas yang ini berat. Aku lihat catatan dulu ya. Kita mau pakai yang offset. Offset itu gunanya yaitu membuat penggandaan objek dengan rapi, presisi, dan berjarak. Di sini aku udah punya contohnya. Yang ini sama yang ini. Oke, mari kita buat. Di sini kita mau punya region. Ukurannya 200. Dekat sekali kita bikin. Kalau udah kita bikin lagi sini. Kalau udah kita tinggal klik satu kali terus kita rotate dan bikin What the 45. dog doing? Kalau udah kita mau polyline. Di sini kita harus hidupin F8-nya biar nanti presisi buat garisnya. Kalau enggak nanti kalian bakal kayak ada lebihannya gitu kalau misalnya kalian lagi nyesuaiin garis-garis yang mau kalian polyline tadi. Terus juga aku mau minta maaf ya teman-teman kalau aku bolak-balik lihat catatan, soalnya aku tipenya ya gampang pelupa, jadi aku sering nyatet. Udah, kita escape, terus kita klik sini. Kelihatan kan? Terus kita remove untuk ini sini. What the dog doing? Oke, karena ini udah, kita mau bikin kayak ini nih, garis-garis nih. Oke, aku izin lihat catatan ya. Oke, buat yang lapisan pertama itu 5, 5, 10. Mari kita buat. Kita bikin set. Enter. Kita bikin 5. 5-nya itu 2 kali. Terus enter. Kita kasih split. Buat lapisan yang kedua itu masih sama. Kita enter lagi. Kita kasih enter. Buat lapisan yang ketiga dan terakhir kita itu punya 5, 5,
5-nya 3 kali terus 20. Oke, kita pilih 5, 5, 5, 5, 20. Kalau udah kita escape terus kita hatch. Hatch-nya kita pakai yang udah deh jadi. Ini buat yang pertama, terus kita yang kedua ada ini. Yang ini kita bikinnya sama, ukurannya 200 kali 200. Ukurannya 200 kali 200. Kita bisa bikin bawahnya tuh, terus kita taruh jam ini juga bisa sini apa? Kita bikin. Waduh, kita kayak kalau udah, kita mau offset yang bagian dalam sini sama luarnya itu 7,5. Oke, nanti kita offset 7,5. Oh iya, buat koma di AutoCAD itu pakai What the titik dog ya, doing? jangan pakai koma. Udah, kita tinggal hapus ini. Nah, buat sisi yang sini sama sini kita pakai 2. Kita explode offset 2. Kalau udah, kita mau bikin rectangle. Oke, di rectangle di sini tuh banyak banget salahnya, alias bukan banyak banget, agak clumsy. Termasuk aku sendiri itu bikin 6-5 itu salahnya di sini. Kan narik dari sini harusnya itu ke sini, tapi aku nariknya ke sini, jadi pas mau dihapus itu pasti bakal bingung, kok nggak sama, kok punya aku beda. Jadi saran aku kalau mau bikin rectangle di bagian sisi sini nih, kalian kudu aktifin dulu tuh yang ijo-ijo yang di video aku yang ke 1 atau kedua itu. What the dog doing? Cek nih, ijo di sini pasti sama di sini. Kalau udah kita tarik, otomatis presisi. Kita kita tinggal hapus. Di sini aku mau pakai yang klik kiri terus ditahan, aku arahin. Jadinya kan logis. Dan ini lebih efisien menurut aku sendiri. Jadi tergantung kalian. Kalau udah, kita tinggal kasih arsiran language. Kita mau pakai yang ANSI, kalau di gambar ANSI 37. Terus di sini, kalaupun masih belum keluar itu kalian zoom out terus kalian gini. Kalau udah attach, kita mau pakai yang solid. Kita ke layernya gini dulu. Udah deh, jadinya sama. Oke, itu yang mau aku bahas yang di Modify. Jadi part Modify-nya kita mulai termasuk jauh, udah setengah jalan kita bahas Modify. Sebenarnya Modify itu ada banyak, kayak ini nih.
Tapi yang aku bahas itu dari sini yang move, copy, stretch, rotate, mirror, scale itu dulu karena itu yang paling sering kepake. Jadi fitur-fitur tambahannya itu jarang, tapi cukup tahu aja. Bisa kalian coba di TikTok, melalui TikTok, YouTube. Tapi buat pemula dan emang sering dipakai yaitu dari video aku sebelum-sebelumnya, dari array, fillet, trim, rotate, scale itu yang paling sering dipakai. Ini buat part 1, part 2-nya kita bahas yang annotation. Dan nanti sekaligus buat penutup dari materi ini itu bakal ada pengerjaan kayak gambar gitu yang menggunakan ini nih, penggunaan dari array, linear, leader, dan lain-lainnya. Jadi stay tune, oke? Semoga video aku bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, aku Hairi. Bye bye guys, see you in the next video. Tunggu part 2 dan part 3 nya mungkin. Dadah, semoga bermanfaat.